Sulawesi Selatan terkenal dengan beragam jenis masakan khas yang melegenda. Coto, siapa yang tidak kenal dengan masakan berkuah dan biasa disebut dengan coto Makassar. Berbahan baku rempah-rempah yang dimasukkan ke dalam kuah panas, coto biasanya dicampurkan dengan daging sapi ataupun daging kuda. Tetapi sekarang sudah mulai dibuat coto dengan bahan baku non daging seperti ikan. Salah satunya ikan yang bisa dimasak coto adalah ikan kudu-kudu. Ikan yang berbentuk kotak ini memiliki tekstur daging yang cukup kenyal, sehingga cocok dimasak coto. Ikan kudu-kudu tidak bersisi dan dibungkus kulit keras. Sebelum diolah, ikan kudu-kudu dibersihkan terlebih dahulu. Ikan yang bernama latin Ostracion cubicus ini dibersihkan isi perutnya dengan membelah bagian bawah tubuhnya. Cara membersihkan isi perut ikan juga harus hati-hati, agar empedu ikan tidak pecah dan bisa membuat dagingnya menjadi pahit. Untuk dicampurkan dengan coto, ikan kudu-kudu hanya akan diambil dagingnya saja. Untuk itulah, setelah dicuci bersih, aku harus merebus ikannya agar daging yang tertutup cangkang keras dapat diambil. Dengan proses perebusan, susunan tulang punggung ikan kudu-kudu akan terpecah sehingga daging ikannya mudah diambil. Setelah direbus selama 15 menit, ikan kudu-kudu sudah matang dengan bagian cangkangnya terpisah-pisah. Setelah diangkat, aku tinggal memisahkan antara tulang dan cangkang ikan dengan daging ikan kudu-kudunya. Warga Makassar ini mulai membuat coto berbahan ikan sebagai variasi sumber protein hewani bagi keluarganya. Bumbu coto yang terdiri atas jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih digiling sampai halus. Begitu pula dengan ketumbar, jinten dan lada bubuk dimasukkan ke dalam ulekan bumbu coto. Selain untuk menghasilkan coto bercita rasa rempah yang kuat, bumbu halus ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan bau amis ikan karang ini. Kandungan minyak atsiri dalam serai dan jahe dapat digunakan untuk menghilangkan amis yang terkandung dalam daging ikan. Bumbu halus selanjutnya ditumis dengan minyak hingga matang dan berbau harum. Tidak perlu menunggu lama. Selanjutnya, bumbu ini dimasukkan ke dalam panci berisi air rebusan untuk kuah coto. Kuah coto yang sudah dibumbui ini akan dimasak hingga mendidih, sehingga siap untuk dicampurkan dengan daging ikan rebusnya. Tinggal tunggu sebentar, coto ikan kudu-kudu siap dinikmati. Selain dibuat coto, ikan kudu-kudu juga biasa dimasak dengan cara digoreng bersama tepung. Jika daging ikan kudu-kudu yang sudah direbus digunakan untuk coto, maka ikan kudu-kudu yang masih utuh akan digoreng tepung.
sebelum digoreng, ikan kudu-kudu yang sudah dibersihkan selanjutnya dibelah menjadi 2. Dagingnya dikeluarkan lalu dipotong kecil-kecil agar mudah digoreng. Adonan tepung hanya berupa campuran tepung terigu yang ditambahkan dengan garam. Untuk menggoreng ikan kudu-kudu, maka potongan ikan yang sudah dibelah selanjutnya dibalut dengan tepung terigu dan langsung dimasukkan ke dalam minyak panas. Ikan digoreng hingga ikannya matang dan berubah menjadi kuning kecoklatan. Cita rasa bumbu kuah coto yang kaya rempah berpadu dengan gurihnya daging ikan kudu-kudu sangat cocok dinikmati bersama keluarga. Belum lagi ikan goreng tepungnya yang dicocol sambal memberikan pilihan alternatif cara menikmati ikan kudu-kudu. Jika tidak menyukai daging, maka ikan kudu-kudu yang kaya akan gizi bisa digunakan sebagai bahan campuran coto Makassar. Kandungan protein dan omega 3 yang terkandung dalam ikan kudu-kudu juga baik bagi pertumbuhan otak anak dan menjaga kesehatan jantung.